di sini kelompok kami akan menjelaskan sekaligus melakukan percobaan mengenai gejala listrik statis. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Yang pertama yaitu saya sendiri dari Kadek Benar Sugiarta, nomor absen 9 dari kelas 12 IPA 4. Saya Komang Riantana, absen 12 kelas 12 IPA 4. Saya Kadek Ija Agustina, absen 10 kelas 12 IPA 4. Untuk mempermudah pemahaman, di sini kami akan membagi menjadi 3 bagian. Yaitu yang pertama ada pengertian, kedua ada penjelasan, yang ketiga ada percobaan. Baiklah, kembali basa-basi. Pertama, bagian pengertian akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan di bagian pengertian. Listrik statis adalah ketidakseimbangan muatan listrik dalam atau pada permukaan benda. Berbicara mengenai listrik, tentu tidak akan lepas dari muatan listrik. Muatan listrik ada dua, yaitu muatan positif dan muatan negatif. Dikatakan muatan positif dikarenakan jumlah proton lebih banyak daripada jumlah elektron. Begitupun sebaliknya. Umumnya, benda-benda di alam bermuatan netral atau tidak memiliki muatan. Dan benda yang bermuatan sejenis akan tolak-menolak, dan yang berlawan jenis akan tarik-menarik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan di bagian penjelasan. Listrik statis dalam bahasa Inggris disebut dengan elektrostatik, yang memiliki pengertian yaitu ilmu yang pelajari tentang pengumpulan muatan listrik dan sifat-sifatnya terhadap suatu benda. Jika dilihat dari asal katanya, kata listrik diawali dengan kata statis yang artinya diam. Hal ini mengisyaratkan bahwa listrik statis berkaitan dengan gejala kelistrikan yang diam atau tidak mengalir. Listrik statis tidak mengalir dari suatu tempat ke tempat lainnya, melainkan hanya menyala sekejap di suatu tempat. Jadi listrik statis tidak dapat dapat menghasilkan arus listrik. Dilihat dari sejarah kelistrikan, orang yang pertama kali menemukan listrik statis adalah seorang ahli matematika berkebangsaan Yunani kuno. Sekitar pada tahun 600 sebelum Masehi, bernama Thales of Miletus. Thales mengambil sebuah batu berwarna kuning yang bernama batu ambar, kemudian menggosokkannya di sebuah kain wol, dan tanpa diduga, bulu ayam yang berada di sekitar batu ambar tersebut tertarik dan menempel pada batu ambar tersebut. Selama proses penggosokan, ternyata Thales telah memberikan muatan listrik terhadap batu ambar tersebut melalui kain wol. Muatan inilah yang menyebabkan bulu-bulu ayam yang berada di sekitar batu dapat tertarik dan menempel pada batu ambar tersebut. Hal inilah yang menjadi tonggak awal ditemukannya gejala listrik statis. Dalam peristiwa listrik statis ini terjadi setelah adanya materi yang menjadi bermuatan karena proses penggosokan atau gesekan, atau dalam istilah lain disebut dengan charging of friction, atau menjadi bermuatan karena bergesekan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, saya di sini akan melanjutkannya. Dalam listrik statis terdapat fenomena perpindahan muatan. Selama proses penggosokan dua benda, muatan tidaklah diciptakan. Muatan didasarkan pada perpindahan muatan. Salah satu benda akan kehilangan elektron dan di sisi lainnya akan memperoleh elektron. Jika benda yang bermuatan negatif didekatkan dengan benda yang bermuatan netral, maka benda yang bermuatan negatif akan menarik benda yang bermuatan netral. Salah satunya pada ujung kertas yang bermuatan netral, jika didekatkan dengan benda yang bermuatan negatif, maka akan bermuatan positif, sedangkan di sisi lainnya akan bermuatan negatif. Ini disebut dengan induksi. Baiklah, langsung saja kita akan melakukan percobaannya mengenai gejala listrik statis. Percobaan yang pertama di sini yaitu antara penggaris yang kita gosokkan di rambut, apakah akan dapat menarik kertas, potongan-potongan kertas yang kecil-kecil seperti ini. Kita coba. Bahannya ya penggaris sama dan juga potongan kertas. Langkah-langkahnya, kita menggosokkan penggaris di rambut kita secara searah. Ingat ya, kalau tidak searah mungkin tidak akan efektif. Lihat agar lebih jelas. Bisa dilihat. Target lock. Bisa dilihat, ternyata kertas tertarik oleh penggaris.
Hal ini dikarenakan terjadi perpindahan elektron dari rambut ke kertas, sehingga rambut bermuatan positif sedangkan penggaris bermuatan negatif. Seperti yang sudah dijelaskan teman saya, jika benda bermuatan baik itu positif atau negatif didekatkan dengan benda netral, maka akan terjadi peristiwa induksi di mana ujung kertas yang paling dekat dengan benda bermuatan negatif ini akan menjadi muatan positif, sedangkan ujung lainnya akan menjadi muatan negatif. Selanjutnya, untuk percobaan kedua yaitu antara pipet yang kita gosokkan dengan kain wol. Langkah-langkahnya, kita tinggal mengambil kain wol lalu kita gosokkan sama juga yaitu secara searah seperti ini. Sekitar 8-10 gosokan, lalu kita taruh bisa kita lihat bergerak. Untuk membuktikan jika mungkin ada yang masih berpikir itu gara-gara angin, kita lagi sekali. Lihat kan diam kan. Sekarang mengikuti arah pergerakan tangan jari saya. Hal ini terjadi ketika proses penggosokan ini elektron berpindah dari kain wol ke pipet plastik ini, sehingga kain wol menjadi bermuatan positif sedangkan pipet ini menjadi bermuatan negatif, sedangkan tangan saya atau kulit saya menjadi adalah tidak bermuatan alias netral, sehingga jika ini negatif maka tangan saya akan menjadi, jari saya di sini akan ujungnya yang paling dekat akan menjadi positif, sehingga antara muatan yang berbeda jenis akan saling tarik-tarik. Baiklah, sekian percobaan dan penjelasan yang dapat kami sampaikan. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Deep within, here we go, but somehow I'm caught in the middle. Is this the end before we've even begun? Should I work against the flow, a drop in the ocean so endless, reaching for